الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan jemaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan dan merafa'kan setinggi puji dan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat salamnya tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita penghulu alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kita minadz zulumati ilan nur. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sambung kembali buku yang agak lama juga tertinggal. Sampai mana? Ya, bab yang ketiga. Baik. Baik. Sekarang kita bincang bab yang ketiga, rawatan penyakit rohani. Bab 2, jenis-jenis penyakit rohani. Sebenarnya penyakit rohani masih banyak lagi yang tak disebut di sini, tapi dalam buku ini hanya hanya 13 saja. Ya. Penyakit rohani dalam buku ini hanya 13. Tetapi sebenarnya dalam apa yang kita compare dengan kitab-kitab yang lain, sebenarnya ada 25 lagi. Tapi kita ikut pada buku saja dulu, nanti ya biar tak kacau nanti. Ya. Yang dalam buku ini, kalau tuan-tuan ada bukunya, ada 13 penyakit rohani. Ya. Maknanya ada banyak lagi penyakit rohani yang tak disebut di sini. Contoh. Penyakit rohani yang tak disebut di sini, ya anak sambung saja nomornya saja, nanti pembahasannya kemudian. Yang pertama, tambahannya nih, yang pertama penyakit membazir. Dalam buku ini tak disebut. Yang kedua, penyakit khianat. Di sini pun tak disebut. Kemudian yang ketiga, penyakit rohani yang tak disebut dalam buku ini. So kita nak bincang ubatnya, cara menawarkannya. Penyakit rohani yang ketiga, melampaui batas, keterlaluan. 3. Ya. Yang keempat, di antara penyakit rohani yang tadi dibincangkan dalam buku ini, yang keempat, penyakit takut mati, takut berjuang, takut berkorban. 4. Kemudian yang kelima, ya, di antara penyakit rohani yang disebut di sini adalah penyakit mengikuti hawa nafsu. Ya, penyakit ikut hawa nafsu. 5. Ya. Kemudian yang keenam, penyakit rohani yang dibincangan, yang perlu dibincang sebenarnya adalah penyakit bersangka buruk dengan orang, su'udzon dalam bahasa Arabnya. 7. Kemudian yang ke-8, penyakit rohani yang ada dalam jiwa manusia. Yang ke-8, penyakit tamak, haloba, tamak, serakah. 9. Yang ke-10, penyakit rohani yang tak dibincangkan di sini adalah penyakit ujub. Ria, menunjuk-nunjuk. Ujub, berbangga diri. Sombong, membesar-besarkan diri. 3 penyakit itu ada. Ujub, ria, takbur. Ujub, membesar-besarkan diri.
Ria menunjuk-nunjuk diri, sombong membesar-besarkan diri. Ujub itu bangga diri, menunjuk diri, dan besar diri. Yang paling besar adalah takabur. Adik-beradiknya ujub dengan ria. Baik. Kemudian penyakit rohani yang ke-10, ya, penyakit perbalahan, penyakit pergaduhan, penyakit perselisihan. Oh, ini perlu nih teman-teman, tapi dalam buku ini tak disebut. Dalam buku ini tak dibincang. Yang ke-12, yang ke-11, maaf. Yang ke-11 penyakit, ya. Tuh. Ya, penyakit ragu-ragu. Penyakit was-was. Tuh. Was-was, ragu-ragu itu rohani. Terus tuan-tuan, contoh ya. Yang paling senang, orang dalam sholat. Kalau tuan-tuan takbir 10 kali jenis tasya, memang sampai mati 10 kali takbir. As us balik, us balik, balik aja. Itu namanya penyakit was-was. Al waswas minasyaitan. Was-was itu datangnya daripada syaitan. Apa salah, rileks dulu, angkat Allah, sekali jadi. Tapi dah rohani jadi was-was sampai mati ya begitu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan, contoh yang paling mudah lah, contoh yang paling simpel, orang nak akad takbir. Iya. Macam ada orang penyakit was-was, wudu nih, dia basuh tangan nih, 100 kali tak siap-siap. Balik lagi. Tuh, itu penyakit rohani. Yang paling mudah, yang pun nampak contoh yang paling jelas, was-was dalam sholat. Tuh, macam tadi lah, takbir contohnya. Ya, baik, itu yang ke-12. Yang ke-13, penyakit rohani yang tak disebut dalam buku ini, yang ke-13, penyakit penyelewengan. Tuh. Penyakit menyeleweng itu biasa. Tuh, ya. Itu ya yang ke-13, ya. Kemudian ya, penyakit rohani yang ke-13, yang ke-14, ini pun banyak juga nih, penyakit saling menyalahkan, saling menuduh, bahkan teruknya sampai pada akidah saling mengkafirkan. Itu penyakit rohani yang efeknya pada akidah. Pujiannya rohani. Tuh, 14. Ya. Baik. Dan penyakit ya rohani yang ke-15 yang tak disebut dalam buku ini, yang sebenarnya ia penting kalau dibincangkan. Ya. Penyakit yang ke-15 adalah penyakit tidak menjaga lidah. Penyakit tak sayang mulut. Apa dalam bahasa gitunya? Tuh, iya. Penyakit laser. Nah, tuh. Itu diantara tambahannya nih lebih daripada apa yang ada dalam buku ini. Ya, kalau nak dibincang memang lebih panjang. Tapi tak apalah, kita ikut dalam guideline buku ini. Nanti kalau dah habis kita akan sambung penyakit-penyakit yang ini. Baik, itu ya. Apa namanya? Jenis-jenis penyakit rohani yang ada di dalam kehidupan umat manusia, wabil khusus yang berlaku di kalangan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, sekarang jika rohani kita sakit, Anda pernah sebut dengan tuan-tuan ini pelajaran beberapa minggu yang lalu. Manusia ini sakit. Orang ini sakit. Sebabnya apa? Orang sakit. Sebabnya ada 6. Nanti kita obatnya apa? Orang sakit. Manusia ini sakit. Dalam hidup. Sebabnya 6. Coba tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sakit nih. Apa sebabnya kita sakit? Yang pertama,
Orang sakit sebabnya karena makanan. Kita sakit sebab kita tak jaga makan minum. Tuh. Al-ma'iddatu ra'isu kulli da dalam hadis Nabi. Perut itu adalah pokok pangkal segala macam penyakit. Satu. Sebab orang sakit, punca yang pertama karena makan minum. Oke. Tuan-tuan dah jaga makan minum. Orang sakit sebab yang kedua. Punca sakit dan penyakit manusia dalam hidup, sebab yang kedua karena udara, pencemaran, evolusi. Evolusi. Tuh, mungkin yang dekat dengan kilang-kilang atau mungkin yang mungkin kat belakang ni radiasi itu. Fukushima, contohnya dekat Jepun tu. Iya. Kenapa? Environment dia. Orang sakit dan penyakit sebabnya karena pencemaran. Dua. Yang ketiga, sakit dan penyakit manusia dalam hidup. Sebab yang ketiga, karena fikiran. Kenapa sakit? Pikir banyak. Tuh. Makanan okey. Lingkungan okey. Kenapa dia sakit? Nih. Tuh. 3. Ya. Yang keempat, sakit dan penyakit manusia karena nih yang kita bincang nih, karena hati. Terus penyakit rohani. Kenapa dia sakit? Rohaninya sakit. Tuh. Manusia sakit sebab rohani yang sakit. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalb. Ingat, di dalam jasad ada satu gumpal daging. Ya. Ada satu gumpal daging. Idza saluhat, kalau yang segumpal daging ini baik, saluhat jasadu kulluh. Semua anggota badan kita akan jadi baik. Tetapi wa idza fasadat, apabila yang segumpal ini sakit, fasadal jasadu kulluh, maka semua badan akan sakit. Ala wahiyal qalb. Ingat, yang segumpal itu namanya hati. Manusia sakit dan berpenyakit. Kehidupan di zaman modern banyak yang kena sakit penyakitnya yang nomor 4. Iya. Kalau nomor 3 mungkin efeknya apa? Kalau nomor 3 nih mungkin efeknya mengong. Tapi nomor 4 efeknya apa? Dendam, marah, tamak halobah, serakah dengan dunia, zalim. Kenapa? Bukan nih, ini. Yang ini lagi banyak, tuan. Tuh. Kenapa manusia sakit? Sebab yang keempat, karena hatinya. Yang kelima, ya. Manusia sakit sebab sakitnya manusia, ya. Yang kelima, ya. Manusia sakit karena gangguannya. Manusia sakit sebab diganggu. Tuh, ya. Baik, ya. Sakit manusia, kenapa sakit? Sebab ada gangguan. Dan kita kena yakin, tuan-tuan, puan-puan, kita kena yakin. Dalam hidup kita, namanya gangguan itu pasti ada. Cuma nanti kita akan bincang bagaimana cara menawarkannya. Manusia sakit dan berpenyakit. Sebab yang kelima, karena gangguannya. Ya.
Yang keenam, manusia sakit. Ya. Yang keenam, karena fisikalnya kurang riadoh, kurang gerak badan apa semua. Iya. Tuh, 6. Coba kita kaji sama-sama. Allah datangkan sakit, Allah beri penyakit. Tidak jauh sebab sakit penyakit ini ada 6. Kena ingat no. Dari mana datangnya sakit kita? Yang tahu hanya kita. Adakah mungkin sebab kita ini kurang riadah? Adakah karena kita ini tak jaga makanan? Adakah memang pencemaran lingkungan di dalam tempat tinggal kita? Atau yang lain-lain yang tadi saya sebutkan? Yang jelas, kalau tuan-tuan, puan-puan ada sakit, ada penyakit. Wa ja'alallahu likulli syai'in sababa. Fa'asba'a sababa. Allah menjadikan sesuatu itu pasti ada sabab musabab. Kenapa aku sakit? Oh, ini. Kalau tuan-tuan sudah tahu sebabnya sakit, nah, maka tuan-tuan wajib untuk mencari obat. Kan begitu? Dah tahu sakit, diam aja. Kenapa? Dah takdir Allah saya sakit. Tak boleh cakap macam tu. Kalau kita sudah tahu punca kita sakit, sebab kita sakit, maka Islam mewajibkan untuk kita berubat. Bagaimana cara mengubat sakit dan penyakit? Dibalik, cara mengubati sakit dan penyakit ada 6 lagi. Tuan-tuan tulis. 6 cara mengubati sakit dan penyakit. Ya. Yang pertama, ya, obat sakit dan penyakit yang pertama minum obat. Tuh, semacam lah. Tuh. Kalau tuan-tuan sakit, yang pertama, yang tuan-tuan wajib berusaha minum obat. Tuh. Obat itu macam-macam lah. Obat cair ke, obat pil ke, obat tablet ke. Kalau kita sakit, maka Islam menyuruh kita untuk berubat. Berubatnya yang pertama minum obat. Bab sembuh itu bukan kewajiban kita. Kewajiban kita hanya mencari penawar. Tidak wajib sembuh dari penawar yang kita harapan. Dengan sebab kita minum obat, harap-harap kita sembuh. Harap-harap. Kenapa? Asy-syafi illallah. Yang memberikan kesembuhan hanya Allah. Ini obat bagus, kau minum saja sembuh. Syirik. Kenapa? Kita terlupa kata insya Allah. Kan ingat tu? Ya. La syifaa illa syifauka. Tidak ada yang memberi kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang daripada Engkau, ya Allah. Kena ingat tu tuan-tuan. Kadang-kadang kita suka terlajak cakap. Ya. Baik. Itu yang pertama. Apabila kita sakit, maka ubat yang pertama minum obat. Yang kedua, kalau tuan-tuan sakit atau berpenyakit, maka ubat yang kedua dengan menjaga makan minum. Ini tak payah ubat, satu saja, jaga makan, jaga minum. Tuh, mungkin contoh apa? Kalau penyakit gula pada peringkat awal, tak payah ubat, kurangkan makanan yang manis-manis, banyakkan senyuman yang manis-manis. Tuh. Kurangkan manis dalam makanan, banyakkan manis dalam senyuman. Oh, jadi obatnya saya ini kurangkan makan manis-manis, banyakkan senyum yang manis-manis. Tuh. Tak perlu obat. Kenapa? Jaga makan minum. Obat yang kedua. Oke. Yang kedua sudah. Obat yang ketiga, cara kita menjaga, mengobati sakit.
Ubatnya sakit dan penyakit yang Islam ajarkan kepada kita. 6 ubat, ubat yang ketiga. Ya, kalau tuan-tuan sakit, ubat yang ketiga dengan ibadah. Tuh. As-siyamu junnatun. Tuh. Berpuasa kamu, karena puasa itu akan jadi benteng daripada sakit dan penyakit. Iya. Tuh. Arihni ya Bilal bisolat. Bilal, rehatkan aku nih dengan solat. Fa inna solata tuqimul jasad. Karena solat ini akan menguatkan jasad. Obatnya sakit penyakit yang Nabi ajar pada kita dengan ibadah. Harapan dengan ibadah yang kita dirikan dengan baik. Kita sholat dengan baik, kita puasa dengan baik, kita keluarkan zakat dengan baik. Ia dapat mengobat penyakit secara tidak langsung. Apa kena mengena Ustaz? Orang sedekah dengan sakit? Ada. As-sadaqatu tutfi'ul balai an ghadabir rabb. Sedekah itu akan memadamkan murka Allah dan akan menghentikan balanya Allah. Tuh. Obat yang ketiga. Yang ketiga kan? Yang keempat. Obat sakit dan penyakit. Yang keempat, dengan minta nasihat. Tuh. Ubat tak jual, makanan pun tak ada. Kalau tuan-tuan sakit nih, jumpa dokter spesialis. Tak jumpa tuan-tuan. Iya. Tuan-tuan sakit nih, jumpa pakar. Tak jumpa tuan-tuan. Dokter, saya nak ubatkan sakit apa? Saya penyakit zalim doktor. Apa obat penyakit zalim? Oh ini kena minum ubat 2 tablet tu. Itu doktor mengong tu namanya tuan-tuan. Sakit dan penyakit manusia, obat yang keempat dengan nasihat. Ini yang kadang-kadang kita ni, penyakit kita ni. Dengar nasihatnya kurang, macam mana nak sembuh kita punya sakit. Tuan-tuan, insya Allah ini sehat. Tetapi kebanyakan sakitnya manusia. Dengan apa obatnya? Dengan nilai yang keempat. Tuh. Kadang-kadang nak duduk pula, kadang-kadang diperlekeh pula orang lain. InsyaAllah. Makin jauhnya Islam. Karena sebab umat Islam makin jauh dengan ajaran Islam. Jauhnya ajaran Islam di mata orang Islam. Sebab orang Islam makin jauh dengan ajaran Islam. Iya. Ikan itu jadi hebat, jadi lincah. Kalau ikan tinggal di laut. Ikan tinggal dalam air. Sebab kalau ikan hebat macam mana pun, angkat ke darat, tak boleh buat apa. Burung itu akan lincah kalau dia lepas di udara. Tapi coba burung masukkan dalam laut. Begitu manusia. Manusia ini akan hebat dan ada kekuatan jika manusia dekat dengan agama. Tetapi jika manusia jauh dengan agama, alamat sakit dan penyakit manusia akan datang. Obatnya sakit dan penyakit manusia yang keempat. Apa tadi? Dengan nasihat. Tuh. Harapan dengan nasihat. Terus tuan-tuan, kita belajar bukan nak cari pandai. Sebab yang bagi pandai itu Allah. Kita belajar nak cari baik. Dengan sababiah belajar harapan kita jadi baik. Tuh. Kewajiban kita hanya mencari. Tidak ada kewajiban dapat dari apa yang kita cari. Itu saja. Kewajiban kita hanya mencari ilmu. Tidak wajib pandai dari ilmu yang kita cari. Kenapa? Yang memberi pandai adalah Allah. Ya, kena ingat tuh teman-teman. Oh dia ngaji hari-hari, tak pandai-pandai. Sombong dia. Kalau yang mengaji hari-hari pun belum tentu pandai. Lagilah kalau yang tak mengaji. Betul kita betul?
Kalau orang kata tengok tuh Haji tuh hari-hari duduk dengan ustaz tuh, tak pandai-pandai tu macam tu aja. Ya Allah. Dia tak faham kalau orang cakap macam tu. Iya. Kan Nabi tuntut utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kewajiban kita hanya menuntut, tidak wajib pandai. Harapan dengan ilmu yang kita tuntut, harapan kita jadi pandai. Yang jelas ilmu ini ya manfaat. Bentuknya manfaat, ada amalan. Tuh. Ya, coba saya tuan-tuan. Ilmu ni luar tajuk pula ni jadinya ni, tapi tak apa. Tuan-tuan kita nak tahu. Ilmu ni kalau manfaat. Ilmu kalau kita minta ilmu, doa ilmu ni. Doa ilmu ni ada dua saja. Nafi'an mubarakan. Ilmu ni kalau betul ilmu yang barokah ya akan diberi tanda 6. Coba tuan-tuan, kita dah belajar dah. Sampai mati tak habis-habis dah belajar. Kita bukan nak cari pandai. Pandai tak payah disebut. Yang kita minta berkat. Ilmu yang barokah. Tuh. Bagaimana ilmu yang berkat? Ilmu yang berkat nih, tandanya 6. Yang pertama, ketenangan jiwa. Ilmu nih kalau berkat, jiwa orang yang diberinya tenang. Berkat tuh ilmu namanya. Tapi kalau ilmu yang kita belajar, makin kita nih sombong, makin kita tak betul. Ilmu kalau berkat akan mencapai ketenangan jiwa orang yang mempelajarinya. Yang kedua, ilmu ni kalau berkat. Tanda yang kedua, ya, kebahagiaan dalam hidup. Ilmu kalau berkat, ilmu itu al-ilmu nurun. Ilmu ini bercahaya. Maka orang yang mencari ilmu, yang berkat ilmunya, maka ilmu yang berkat akan membahagiakan manusia dalam hidup. Berkat. 3. Ilmu yang berkat. Tanda yang ketiga. Ya. Peningkatannya. Bertambahnya. Ilmu kalau berkat, makin tambah. Kalau kemarin-kemarin sembayangnya hanya 5 waktu. Sebab menuntut ilmu yang tuan puan tuntut berkat itu ilmu, tambah sunnahnya. Kalau kemarin-kemarin puasanya hanya Ramadan saja. Berkat ilmu yang kita tuntut, tambah Isnin Kamisnya. Ilmu yang berkat akan ada tambahan dalam hidupnya. Tambahan apa? Tambahan kebaikan. 3. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Ilmu kalau berkat. Yang keempat. Ya. Perubahan dalam hidupnya. Ya. Kalaupun tak tambah, minimal robah. Slogan orang Malaysia kata, dulu lain, sekarang lain. Oh. Boleh faham? Ilmu yang berkat mesti ada perubahan. Bahasa yang lainnya dulu lain, sekarang lain. Tapi kalau dulu, kini dan selamanya sama saja, ada something wrong tuh tuan-tuan. Boleh faham? Buat faham sudahlah. Tuh. Ilmu yang berkat akan ada perubahan. 4. Itu Anda bukan nak kata orang lain. Sama-sama tuan-tuan. Adakah apa yang tuan-tuan belajar berkat atau tidak ilmunya? Tuan-tuan boleh cek dari 6 tanda yang akan nampak pada diri tuan-tuan puan-puan. Yang keempat. Yang kelima. Ilmu ni kalau berkat. Yang kelima. Kemanfaatannya. Ada manfaat pada diri. Ada manfaat pada orang lain.
Balighu anni walau ayah, sampaikan ilmu aku nih meskipun satu kalimat, meskipun satu ayat. Iya. Tuh. Itu pasal malam ini ada saudara-saudara kita dari jamaah tabligh. Itulah manfaat, disampaikan balik. Meskipun yang disampaikan benda yang sama. Kewajiban kita hanya menyampaikan, tidak wajib berhasil dari apa yang kita sampaikan. Tak ada target. Malam ini tuan-tuan. Malam ini hanya Anda menyampaikan ilmu pada tuan-tuan. Bab Allah bagi paham atau tidak, itu urusan Allah kepada tuan-tuan. Bukan harapan dengan apa yang Anda sampaikan. Allah bagi paham apanya dan Allah bagi manfaat ilmu yang dipelajarinya. Tuh. Itu bukan kewajiban Ustaz. Ustaz tak wajib memberikan tuan-tuan paham. Yang bagi paham Allah. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang nak diberi kebaikan oleh Allah, Allah akan bagi paham agama. Ya. Tuh. Paham bukan urusan ustaz dalam menyampaikan. Ustaz hanya menyampaikan cara untuk tuan-puan jadi paham. Urusan paham mutlak kuasa Allah. Tuh. Dan ilmu nih, ya, kalau berkat, tadi kemanfaatannya, amalannya, dan yang keenam, ilmu kalau berkat, ingatannya. Kalau ilmu berkat, akan diberikan ingatan oleh Allah. Meskipun Ustadz sampaikan ilmu hanya sekali, ingatnya sampai ke mati. Tuh. Coba tuan-tuan, adakah ilmu yang kita belajar ini nampak ke tak 6 tanda itu? Kalau 6 tanda itu nampak, insya Allah tanda berkatnya ilmu Allah dah tunjuk pada tuan-tuan. Ingat, dalam 6 tadi tidak ada pandai, tak ada. Pandai bukan target orang yang belajar. Tuh, boleh faham tuan-tuan. Baik, balik pada cerita. Apabila kita sakit, ubat yang berapa tadi? Yang kelima. Ya, maaf, bukan 6 tadi, 5. Yang ini penawar 5. Yang kelima, ubat sakit dan penyakit dengan doa. Iya. Ubatnya sakit, ubatnya penyakit yang perlu tuan-puan cari dengan apa? Dengan doa. Tuh. Harapan dengan doa yang tuan-tuan minta. Dengan doa yang tuan-puan pohonkan. Maka akan dibebaskan daripada sakit dan penyakit yang akan menimpa tuan-tuan. Jadi ingat. Maaf yang ini bukan 6, 5 ya. Antara lebih 1 tadi. Ya. Kalau tuan-tuan sakit, di mana puncanya? 6. Kalau tuan-tuan puan-puan sudah tahu puncanya, macam mana cara mengobatinya? 5. Senang. Oh, saya ini sakit ini obatnya. Iya, baik. Jadi itu mukadimahnya. Belum start gitu, baru start dari mukadimah dulu tadi tuan-tuan. Baik. Sekarang ya, kita akan bincang sekarang bab yang ketiga dalam buku ini, ya, penyakit rohani, cara mengobati penyakit rohani. Dalam buku ini, Anda sebut saja dengan tuan-tuan, ya, awalnya dulu, ya, obat dalam penyakit ini ada 15 obat. Tetapi, ya, baik. Ya, sebenarnya ada 40. Ada 40 obat untuk mengobati rohani kita. Anda sebut dulu obatnya. Ya, sebelum kita bincang satu-satu, Anda sebut dulu secara keseluruhan. Yang pertama, obat rohani yang pertama, zikrullah. Zikrullah. Obat rohani yang kedua ada 40 ini, 40 obat penyakit rohani. Itu tajuknya. Ya. Yang pertama,
zikrullah. Ingat Allah. Tuh. Yang kedua, obat rohani yang kedua, mendirikan sholat. Dua. Ya. Yang ketiga, obat penyakit rohani yang ketiga, taubat. Obat penyakit rohani yang ketiga, taubat, bukan taubat. Itu lain. Ya. Taubat. Nanti kita akan bincang satu persatu, dia punya penjelasannya. Just obatnya dulu saya akan sebut. Yang keempat, obat rohani yang keempat, ya, khauf, takut Allah. Yang tadi ingat Allah, yang ini takut Allah. Rohani sakit sebab tuan-tuan tak takut Allah. Tuh. Orang yang rohaninya sehat kalau dia ada rasa takut kepada Allah. Yang kelima, obat rohani yang kelima, mujahadah, melawan nafsu, memerangi nafsu. Tuh. Yang keenam, ya. 40 ubat rohani kita. Yang keenam, ya, muhasabah, menghitung-hitung kekurangan diri, menilai kelemahan diri. Hasibu anfusakum, teliti diri kita sendiri, nilai diri kita sendiri, hitung kekurangan kelemahan diri sendiri. Ubat rohani yang keenam. Yang ketujuh, obat rohani yang ketujuh, muraqabah. Ya. Muraqabah ini bahasa yang lebih mudah nih. Muraqabah ini sentiasa diawasi Allah. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Raqib, muraqabah, sentiasa diawasi, waskat, pengawasan malaikat. Bukan waskat diawasi malah nekat. Atau waskat mana yang lain, diawasi, yang mengawasi dua-dua sama sepakat. Itu cincai tentu namanya. Kita ada sifat untuk mengobati rohani kita. Obat yang ketujuh namanya muraqabah. Sentiasa berada dalam pengawasan Allah. Yang ke-8. Nih, yang untuk dipesan tiap-tiap hari Jumat. Ya, obat rohani yang ke-8 adalah takwa. Pak Imam akan gugur sholat Jumatnya. Pak Imam tak sah punya Jumat kalau kalimat ini tak disebut. Nak menggambarkan kepada tuan-tuan dan perempuan betapa pentingnya takwa dalam kehidupan. Oleh karena itu, obat rohani yang ke-8 adalah takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai macam itu. Jadi syarat, jadi rukun. Tak disebut tombang kita. Yang ke-9, obat penyakit rohani yang ke-9 adalah sabar. Sabar. As-sabru nisful iman, as-sabru ra'sul iman. Sabar itu separuh iman. Sabar itu kepalanya iman. Orang ada badan, tak ada kepala, tak boleh hidup. Tuh. Separuh orang beriman letaknya ada pada sabar. Nanti kita akan bincang jenis-jenis sabar. Dan bagaimana tanda orang yang bersabar. Yang ke-10. Obat rohani yang ke-10. Qanaah. Qanaah. Tuh orang ini qanaah betul.
Apa qanaah? Berpada dengan apa yang ada. Cukup seadanya. Bahasa Jermannya nerimo. Itu bahasa Jerman. Iya. Tuh. Baik. Kemudian yang ke-11. Obat penyakit rohani yang ke-11 adalah wara. Wara. Orang selalu kata, apa wara? Ada orang kan nih? Ada. Apa wara? Orang kata wara ni alim. Anda kata orang wara belum. Tak semestinya alim. Wara ni kalau ikut definisi nanti ada dalam buku ni. Wara ini, anda sebut saja nih. Wara adalah orang yang boleh menjaga diri dalam hidup dari 5 perkara. Kalau tuan-tuan boleh jaga hidup tuan-tuan dari 5 perkara, meskipun tuan-tuan, puan-puan tidak alim, tetapi tuan-puan sudah dikendalikan orang yang wara. Apa 5 perkara yang kalau tuan-puan boleh jaga, maknanya tuan-puan boleh wara? Yang pertama, haram. Wara adalah orang yang boleh menjaga diri, menjauhkan diri, mengelakkan diri dari benda haram. Wara. Kadang-kadang alim, sapu juga, wara apa? Terus orang waro tak mestinya alim. Orang waro belum tentu alim. Orang alim tak semestinya dia waro. Tuh. Yang kedua, waro adalah orang yang boleh menjaga diri dari benda yang syubhat. Ada tahu benda ni remang-remang ni, halal haram, halal haram, halal haram. Nabi bagi tahu, da' yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang meyakinkan. Apa salah? Orang wara adalah orang yang boleh menjaga diri dari perkara-perkara syubhat. Yang keempat, yang ketiga. Orang wara adalah orang yang boleh mengurangkan benda-benda yang makruh. Tuh, ala makruh aja. Orang wara dikurangkan benda makruh. Tuh. Yang keempat. Orang yang wara adalah orang yang boleh menjauhkan benda-benda yang lagha. Benda-benda yang tak berfaedah. Dan yang kelima, orang yang wara adalah orang yang boleh menjauhkan benda-benda yang membazir. Kita sebut di depan tadi. Kalau tuan-tuan, puan-puan boleh jaga 5 perkara, tuan-tuan taklim. Tapi kalau tuan-puan boleh jaga 5 benda, itulah namanya wara. Tuh. Orang alim belum tentu wara. Orang wara tak mesti kena alim. Tapi sebab dia tahu yang 5, mana dia kena alim lah. Macam mana dia tahu 5 benda kalau dia tak alim kan macam itu. Bukannya kena alim untuk wara, tak. Bezanya di situ. Boleh faham tuan-tuan? Baik. Itu yang ke-11. Yang ke-12. Ubat penyakit rohani. Yang tuan-tuan, puan-puan kita kena cari sama-sama. Yang ke-11. Yang ke-12. Penyakit zuhud. Zuhud. Zuhud ini maknanya, lawannya hubbud dunya. Penyakit mengelakkan diri daripada cinta dunia. Zuhud bukan tak suka dunia, bukan tinggal dunia. Tak. Silakan tuan-tuan mewah. Silakan tuan-tuan kaya. Silakan tuan-puan berharta. Tetapi dalam harta, prinsipnya, etika dalam harta, kita memiliki, jangan rasa kita mempunyai. Silakan kita mempunyai, tapi jangan rasa kita memiliki. Tuh saja. Zuhud itu orang yang mempunyai harta tapi tidak rasa memiliki harta. Atau orang zuhud adalah orang yang memiliki harta tapi tak rasa dia mempunyai harta. Tuh. Itu zuhud. Bukan pakai baju tampal-tampal, jubah 2 bulan tak dibasuh, itu bukan zuhud, zahad namanya tuan-tuan. Iya. Tuh.
Kemudian yang ke-13. Ubat rohani yang ke-13 adalah tawadhu'. Ubat rohani yang ke-13 tawadhu'. Merendah diri dengan kelebihan sendiri. Nanti kita akan bincang. Manusia yang wajib tawadhu'. Ada 10 manusia. Tetapi yang jelas, kalau rohani kita nak sehat, rohani tidak berpenyakit, maka ubati rohani kita dengan sifat namanya tawadhu'. Merendahkan diri dengan kelebihan yang ada pada diri. Pasal apa? Sebab nak merendahkan diri dengan kelebihan diri bukannya mudah bagi orang yang ada kelebihan. Tuan-tuan, tak ada kelebihan, merendahkan diri senang. Pasal apa? Tak ada kelebihan. Tapi orang yang ada kelebihan bukannya mudah nak merendahkan diri, tuan-tuan. Nah, orang yang begini dia boleh tawadhu, hebat namanya. Tuh. Baik. Yang ke-14. Ubat rohani yang ke-14 istiqamah. Berterusan, continue, istaqim walau qalilan. Istiqomahlah kamu meskipun sedikit. Sebab semua makhluk Allah diberikan namanya kelebihan. Nah, kelebihan makhluk yang namanya manusia model kita, kelebihannya adalah istiqamah. Kalau Nabi kelebihannya namanya mukjizat. Kalau para aulia kelebihannya nama karamah. Kalau orang-orang alim, orang-orang yang soleh dengan kealimannya, dengan kesolehannya, diberikan namanya ma'unah. Kalau orang-orang model kita kelebihannya dinamakan dengan istiqamah. Orang-orang jahat, orang-orang kafir diberi kelebihan oleh Allah. Kelebihan itu namanya istidraj dan sihir. Semua ada kelebihan. Dari manusia yang terbaik sampai yang terjahat ada kelebihan. Nah, kita pun ada potensi kelebihan tadi namanya istiqamah. Rohani nak sehat. Ubat yang ke-14 adalah istiqamah. Yang ke-15. Ya, 40 nih tuan-tuan banyak nih. Harap-harap ingat ya. Ubat rohani yang ke-15 adalah jaga makan minum. Kan tadi disebut. Orang sakit dan penyakit sebabnya tak jaga makan minum. Main bedal ya, yang penting sedap, yang penting kenyang. Urusan halal haram nomor 16. Jangan. Iya. Tuh, yang kadang-kadang kita nih kurang selektif dalam isu halal haram yang berkait dengan makanan. Iya. Terus orang-orang Yahudi dia pandai. Terus orang-orang Yahudi nak merosakkan image Islam, nak merosakkan umat Islam. Ya, dengan apa dia? Dengan 6F. Ingat. Yahudi merosakkan umat Islam dengan 6F. Ini nomor yang lain nih, teman-teman. Yang pertama, film. Tengok. Astro. Oh, hari-hari. Manusia rosak, Yahudi merosakkan Islam dengan film. Yang kedua, fashion. Oh. F yang kedua, fashion. Iya. Itu ada identiti. Tapi itulah tadi, ini modern. Ya Allah. Kadang-kadang kita terkeliru memahami modern dengan western. Modern dalam istilah Arab, siratun tuksabul mutamadin bil akal. Satu perubahan kepada ketamadunan yang dilandaskan atas dasar akal dan pikiran. Itu namanya modern. Yang tidak bercanggah dengan syariat Islam. Tuh modern. Tapi western adalah satu perubahan, satu perjalanan menuju satu perubahan yang tidak dilandaskan dengan akal pikiran yang waras dan bercanggah dengan syariat Islam. Itu western. Yang kadang-kadang kita mendefinisikan modern dengan western, kadang-kadang bertonggang terbalik, kadang-kadang celaru habis.
Gambarannya macam itu, tuan-tuan. Ini contoh yang berlaku. Ya. Yang jelas dalam bab rohani kita nak sehat, maka Islam ajarkan jaga makan minum. Kena ingat, selektiflah sikit, hati-hati sikit. F yang kedua. Yang ketiga, food. Apa? Food. Tuh, tengok makanan. KFC-nya, McDonald-nya, ENW-nya, Pizza Hut-nya, Domino-nya, Coca-Cola-nya. Oh, semua bila. Yang inilah yang rasa sedap di telinga, yang sedap di lidah, maaf. Ya, kadang-kadang itulah tadi. Pandai dia. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Yahudi keluar produk, tuan-tuan. Kenapa? Nak merosakkan manusia. Pasal apa? Umat Islam ada satu yang orang Yahudi tak boleh lawan. Umat Islam ada satu nilai yang tak boleh lawan, namanya fanatisme. Kekuatan Islam apabila diusik agama, fanatisme akan bangkit, tuan-tuan. Tetapi apabila yang dirosakkan adalah nilai-nilai akidah, nilai-nilai kehidupan, kadang-kadang kita tak perasan. Tuh. Yang ketiga, yang keempat. Ya, yang keempat. Yahudi merosakkan umat Islam. F yang keempat. Ya. Feminism. Feminim. Perempuan. Ya. Sekarang apa-apa iklan semua nak kena pakai itu dah. Tuh. Ya. Itu adalah dakwah mereka. Yang kelima, Yahudi merosakkan Islam. F yang kelima, ya, fun. F-U-N, fun. Apa dia? Hiburan. Kenapa? Syukurlah kita di Salam area-area sini, tuan-tuan. Coba tuan-tuan pergi Subang Jaya ke, pergi ke keluar saja dari Salam, tuan-tuan. Iya. Yang keenam, Yahudi merosakkan manusia umat Islam. F yang keenam, financial. Apa dia? Sistem riba. Tuh. Iya. Dan ada dua F yang lain, futsal dan football. Itu, tuan-tuan. Itu tambahan. Itu masuk ke fun lah tuh. Jadi di sini tuh dengan makanan, hentam kita dengan makanan, senyap terus, senyap. Itu yang ke-15. Yang ke-16, obat penyakit rohani yang ke-16 dari 40 obat adalah obatnya apa? Yakin. Percaya diri. Al-yaqin la yuzallu bisyak. Keyakinan tidak akan merubahkan keraguan-raguan. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi wa kullu man ya'taqidu yantafi. Apabila tuan-tuan tak ada keyakinan, tak jadi. Tapi kalau tuan-tuan ada keyakinan, insya Allah jadi. Yang jadi masalah umat Islam ni tak yakin. Jangan-jangan kalau ni, tak boleh. Kita belum mampu sebab kita adalah berbilang. Tak yakin, tuan-tuan. Boleh faham? Brunei sudah yakin tu boleh buat, tuan-tuan. Iya. Dia yakin lah tu. Cuba kita yakin, insya Allah. Sebab Nabi beritahu, kamu yakin boleh. Kenapa? Karena Malaysia boleh. Kenapa bab ini tak boleh pula? Boleh faham? Tak faham tu namanya tu. Tapi ini kita berbicara secara fakta realita, tuan-tuan. Kalau kita ada yakin, bismillah. Kenapa? Allah akan tolong kita. In tansurullah yansurukum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Kenapa kamu tak yakin dengan Allah? Iya. Coba yakin, jadi, tuan-tuan. Baik. Ya. Yang ke-17. Nomor dah banyak. Dah mulai lari dah. Yang ke-17, ya, jujur. Sidik. Kejujuran. Rohani akan sehat. Rohani akan bersih.
kalau tuan-tuan, puan-puan ada kejujuran. Yang jadi masalah kita tidak ada kejujuran. Tuh. Yang ke 18. Ya. Amanah, kepercayaan, dipercayai. Sidik lain, amanah lain. Jujur lain, amanah lain. Jujur itu di sini, amanah itu ke sini. Jujur di sini, amanah di sini. Islam ada sifat jujur dan amanah. Kejujuran ia timbul dari dalam. Amanah adalah tugas yang orang lain berikan kepada kita untuk kita pikul, untuk kita tanggung. Tuh bezanya. Obat rohani yang ke-18 adalah amanah, kepercayaan, dipercayai. Tuh, yang ke-19. Ikhlas. Keikhlasan. Tuh. Tuh. Ulangi, yang ke-19 ikhlas. Tuh. Apa-apa yang dibuat lillahi ta'ala. Kalau udah lillahi ta'ala, tak akan kemana. Semua jadi nikmat, semua jadi serap. Kenapa? Lillahi ta'ala. Tuh. Yang jadi masalah kita sekarang ini bukan lillahi ta'ala, lil manusia. Iya. Akhirnya apa? Matlamannya pada manusia lah. Akhirnya apa? Yang dibuat. Terus tuan-tuan, maaf, Anda bukan kata orang lain. Anda sebagai seorang pendakwah. Adakah ilmu yang Anda sampaikan ikhlas atau tidak? Senang saja. Tanda pada diri sendiri. Apabila orang menyampaikan, dia paham. Dan apabila orang yang mendengar, dia ingat dan dia paham. Tuh namanya ada channel nyambung. Anda tiap-tiap hari ceramah. Anda boleh kata satu hari Anda 5 ceramah, tuan-tuan. Adakah apa yang Anda sampaikan pada jemaah-jemaah dalam satu hari ikhlas atau tidak? Senang. Apabila Anda menyampaikan, Anda paham. Dan Anda buat apa yang Anda sampaikan. Dan yang kedua, orang yang mendengar pun ingat, orang mendengar pun paham. Dan dia boleh memahami dan boleh mengamalkan. Itu namanya ikhlas. Kita tidak tahu, tuan-tuan. Kewajiban Anda hanya menyampaikan. Bab sampai atau tidak bergantung pada keikhlasan tuan-tuan dan puan-puan. Itu bukan urusan ustaz. Ya, Anda tidak tengok buku, tuan-tuan. Anda paham. Mudah-mudahan Anda ikhlas dalam menyampaikan. Itu saja. Nah, ingat nomor berpuluh-puluh bukannya senang, tuan-tuan. Betul? Ya, boleh paham tak? Paham. Nah, kalau paham di sini ustaz dengar pula. Itu tentulah. Iya. Baik, yang ke-20. Ya, ubat rohani yang ke-20 ya adalah tawakal. Tuh. Ubat rohani yang ke-20 tawakal. Tuh. Berserah diri. Bahasa era pazirannya pasrah. Bahasa Jermannya nerimo ing panduming Gusti Allah. Tuh, bahasa Jerman, tuan-tuan. Tuh, tawakal berserah diri, tetapi ingat, tawakal bukan mutlak. Tawakal kena ada syarat. Baru dinamakan tawakal setelah tuan-tuan melakukan 4 langkah baru tawakal masuk. Jangan cakap tawakal kalau tuan-tuan belum melalui fase 1, 2, 3, 4 baru tawakal. Cakap tu tawakal. Tuan-tuan belum buat 4 langkah, tiba-tiba saya tawakal pada Allah. Tak. Tuh, kena ingat ada proses. Nah, nanti kita akan bincang tawakal. Dalam buku ini tak ada. Ya, kalau tuan-tuan ada bukunya, dalam buku ini tak disebut. Terus ini tambahan. Yang ke-21. Ubat penyakit rohani yang tuan-tuan kena faham. Untuk kita pelajari bersama-sama. Ubat penyakit rohani yang ke-21 adalah penyakit obat rohani yang ke-21 adalah redha. Ibtigha amardatillah, mencari keredoan Allah. Tuh. Kalau yang tuan-tuan cari Allah, manusia tidak ada nilai, tuan-tuan. Tuh. Ubatnya rohani agar rohani sehat ada namanya redha.
Atau mungkin dalam bahasa yang Arab tadi, mencari redha Allah. Lillahi ta'ala. Macam itulah. Yang ke-21. Ya. Yang ke-22. Ubat rohani yang ke-22. Ya. Yang ke-22. Ingat mati. Zikrul maut. Kadang-kadang kita nih kalau suka dengan dunia, kalau sibuk dengan dunia, tak ingat mati. Iya. Tuh. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah kamu untuk urusan dunia kamu, kamu jangan ingat mati, seolah-olah kamu tidak akan pernah mati untuk selama-lamanya. Tetapi ingat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramallah kamu untuk urusan akhirat kamu seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Rasa-rasa tuan-tuan, kalau tuan-tuan malaikat Israel beritahu besok pagi nak mati, apa kata tuan? Apa yang perlu tuan-tuan persiapkan dari maghrib sampai ke subuh ni tuan-tuan? Kelang kabut kita tuan-tuan, aduh lemah badan lah. Saya tak nak balik ke rumah Ustaz, saya nak duduk kat surau sampai ke mati Ustaz. Kenapa? Sebab besok subuh saya nak mati. Penyakit rohani, ubat yang ke-21, ingat mati. Yang ke-22. Ya. Yang ke-22. Ubat rohani yang ke-22, hubbullah wa hubbu rasulih. Cinta Allah dan cinta Rasul. Banyak polemik Islam zaman sekarang tuan-tuan. Iya. Yang kadang-kadang dipertikaikan, tak apalah. Tuh. Yang baru-baru ni tentang kalimat apa, ada satu jemaah tanya. Tentang kalimat cinta kepada Rasulullah. Aduh, ada ingat tak? Ada satu jemaah tanya, boleh kita Allahumma salli ala Muhammad, kemudian aduh apa sih, ada kalimat-kalimat itulah, pujian yang biasa kita sebut tu. Pujian yang kita biasa sebut, tapi ada orang pertikaikan balik. So itu tidak layak, pujian itu hanya untuk Allah saja. Nabi tak layak, karena Nabi adalah manusia macam kita-kita juga. Masya-Allah. Ya, banyak sana. Tak jadi masalah lah. Nak berpolemiklah. Tapi kalau polemik tadi makin mendekatkan diri kita pada Allah, dipersilakan. Tapi kalau polemik yang diajukan tadi makin menjauhkan kita dengan Allah, tolong hentikan. Itu saja. Silakan kita berargu dengan cara kita masing-masing. Tetapi adakah argu yang kita hujahkan makin dekatkah kita dengan Allah? Tapi kalau argu yang dihujahkan tadi makin jauh dengan Allah, buat apa kita nak berargu? Matlamat kita adalah hubbullah, zikrullah. Itu saja. Tuh, banyak lagi. Yang berapa? 24. Ya. Ubat rohani yang ke-24, bersangka baik. Husnuzon. Tuh. Ubat rohani yang ke-24, sangka baik. Husnuzon, lawannya suuzon. Apa salah bersangka baik? Ini buruk aja punya sangka. Itu pasal tuan-tuan. Ya. Kalau tuan-tuan baik, tapi tuan-tuan masih bersangka pada orang tak baik, bukan pasal tuan-tuan baik. Tetapi Allah masih sayang dengan tuan-tuan, ditutupinya aib kita di mata orang lain. Betul kata tuan-tuan? Kalau tuan-tuan baik, tapi prasangka tuan-tuan buruk saja pada orang, bukan karena tuan-tuan baik, tetapi karena Allah masih sayang dengan tuan-tuan perempuan, ditutupinya aib tuan-tuan perempuan di mata buruknya tuan-tuan daripada orang lain. Kalau Allah buka aib tuan-tuan, mungkin tuan-tuan akan sama dengan orang tadi. Betul kata? Tuh, tuan-tuan. Apa salah? Husnudzon dalam hidup. Tuh, gambarannya itu. Ada prosedur dia tuh, ada prosedur dia ada. Mana benda yang kita kena husnudzon, mana benda yang tak boleh husnudzon. Akan kita bincang lebih lanjut. Just ini mukadimahnya saja, tuan-tuan. Macam itu. Yang ke 20, 5 ke 6, yang ke 25. Ubat rohani yang ke 25 adalah
obat ya silaturahim. Tuh. Obat rohani adalah obat bersilaturahim. Menyambungkan kasih sayang. Tuh. Ya. Silaturahim dalam dua makna. Silaturahim yang sifatnya dakhili dan khariji, internal, eksternal. Silaturahim yang sifatnya dakhili atau khariji itu silaturahim bainal muslimin. Silaturahim antar sesama umat Islam. Dan silaturahim yang sifatnya khariji adalah silaturahim bainan nas, antar sesama umat manusia. Ada dua. Ini dengan orang kafir bukan main mesra, dengan saudara sendiri berbalah hari-hari. Tuh. Iya, tuan-tuan. Mari, kalau ada jalan, ada cara, apa salahnya? Tuh. Man arada ayyabsuta lahu fi rizqihi aw yatula lahu fi umri falyasil rahimahu. Tuh. Barang siapa yang ingin dilapangkan hartanya, dipanjangkan umurnya, jaga silaturahim. Ya. Gambarannya tuan-tuan. Yang ke-26. Yang ke-26. Ubatnya rohani. Ubat penyakit rohani yang ke-26. Uswatun hasanah. Suri tauladan. Atau kita minimal turun sedikitlah. Qudwatun hasanah. Ikutan yang baik. Tuh. Contoh yang baik. Tuh. Kalau tuan-tuan anak nak rajin sholat, mak bapak kena rajin. Macam mana anak nak rajin kalau mak bapaknya masih tak rajin? Kita kena ada namanya qudwatun hasanah. Kalaupun tidaklah sampai pada uswatun hasanah. Yang ke-27. Ya. Yang ke-27. Saling ingat mengingati. Tuh. Tuh. Bermuzakarah. Saling ingat mengingati. Ya, namanya manusia kan, tidak ada manusia yang sempurna. Terus tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling ingat mengingati dalam perkara kebenaran dan saling ingat mengingati dalam perkara kesabaran. Obat penyakit rohani kita adalah penyakit. Obatnya adalah dengan kita saling ingat menengati, saling nasihat menasihati. Kemudian yang ke-28. Obat rohani yang ke-28, tepat janji. Atau ditukar menjadi janji ditepati. Oh, kan macam tu. Senyum je tuan-tuan, macam tu. Rohani nak sehat, penyakitnya, obatnya, janji kena ditepati. Tepati janji. Al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Ingat tu. Man kasura wa'duhu, kasura khilafu. Siapa orang yang banyak berjanji akan banyak menyelewengnya. Nampak tuan-tuan? Nah, ya tuan-tuan. Kalau 1001 macam janji, maka 1001 macam penyelewengan janji. Senang, tuan. Ya. Tuh. Yang ke-28. Yang ke-29. Ubat rohani adalah ubat pemurah. Dermawan. Tuh. Pemurah. Kalau rohani nak sehat, jadi orang yang pemurah, dermawan. Tuh. Insya Allah, ma naqasa malun min sadaqah.
tidak akan berkurang harta kita jika didermakan pada jalan sedekah. Tuh, yang ke-29. Ya, 30. Yang ke-30, sederhana. Ya, bersederhana. Tuh, ya. Jangan terlalu mewah, jangan terlalu boros, jangan terlalu ngirit. Yang sedang-sedang sahaja. Tuh, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang sedang-sedang. Liberal sangat pun jangan, fanatik sangat pun jangan. Tengok pada keadaan. Macam tu. Ya, baik. Yang ke-31. 35 aja lah tuan-tuan. Ya. Banyak sangat. Yang ke-31, penyakit, ubat nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Tuh. Terus kalau tuan-tuan rasa orang lain tak betul, tuan-tuan rasa tuan-tuan betul, dinasihati orang yang tak betul. Jangan dibenci, jangan dimarahi, jangan dijauhi. Yang kadang-kadang kita nih, di mana agama itu nasihat? Kalau rasa tuan-tuan benar, rasa tuan-tuan betul, tuan-tuan berada di jalan yang benar. Ud'u ila sabil rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak manusia ke jalan Allah dengan cara hikmah dan nasihat yang baik. Kadang-kadang kita silap di cara. Betul tuan-tuan dalam kondisi yang betul. Tuan-tuan tak salah. Tapi cara pendekatan yang tidak berhemah. Hanya apa? Agama bukan makin menjadikan baik. Jadi agama menjadikan makin kita berbala. Yang ke-32. Ubat rohani dalam hidup. Yang ke-32. Malu. Al-haya. Tuh. Malu. Tuh, jangan dibubuk ke dengan an. Kalau sudah ada ke dengan an sudah maknanya lain tuan-tuan. Malu saja. Tuh. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian tanda orang beriman. Malu yang bagaimana? Ada 4 jenis malu. Bukan 4 jenis keannya aja, itu jangan. Malu ini ada 4. Nanti kita akan bincang insyaAllah. Tuh. Yang ke-33. Ubat penyakit rohani yang tuan-puan kena miliki. Yang ke-33. Penyakit berani karena benar. Berani menegakkan kebenaran. Berani karena benar. Hidup adalah perjuangan. Berani hidup, sanggup berjuang. Takut berjuang, jangan hidup. Takut hidup, mati lebih baik. Itu falsafahnya begitu. Yang namanya orang hidup, itu adalah satu perjuangan. Iya, anak rasa. Anak tahu siapa anak tuan-tuan. Tapi anak hidup, anak kena jalani hidup nih. Dengan apa? Dengan perjuangan. Mudah-mudahan perjuangan yang anak tegakkan adalah nak menegakkan kebenaran. Ya, kadang-kadang resiko banyak, teman-teman. Anak sedar. Ya. Kenapa? Itulah hidup. Yang orang hidup itu identik dengan perjuangan. Tak payah kita berjuang berpalasin. Kehidupan tuan-tuan itu penuh dengan cabaran, ujian, godaan, cobaan, macam-macam. Itu adalah perjuangan. Tetapi dengan keberanian yang atas dasar pada syariat Islam, insya-Allah. Tuh. Ubat yang ke-33. Adalah ubat pemaaf. Ubat rohani yang ke-33, pemaaf. Saling bermaaf-maafan. Iya. Mari, Tuhan. Tidak salah. Tuh, ya. Orang yang memberi maaf bukan bermakna dia kalah. Orang memberi adalah orang yang besar jiwa dengan kebenaran yang dimilikinya. Yang ke-34.
Ubat rohani yang ke-34. Ya. Sorry, yang keberapa? Yang ke-35. Iffah. Iffah. Iffah ini maknanya menjaga harga diri. Menjaga marwah diri. Tuh. Ya. Jadi Tuhan 35 saja. Maksudnya ada banyak lagi, ada banyak lagi. Ada 15 lagi, Tuhan. Tapi itulah di antara obat penyakit rohani. Anda bukan mengajar tuan-tuan, tidak. Nauzubillah, maaf tuan-tuan. Anda bukan nak menggurui tuan-tuan, tidak. Dokter sini, dokter ini jumpa dengan orang alim. Insya Allah jumpa tu. Ini ubat rohani. Tadi kan penyakit ubatnya apa? Dengan obat. Ubatnya. Kalau memiliki buku ini saja, makan minum saja yang buku itu. Yang ya, tidak jalan gitu. Dan sebelum anak akhiri majelis pada malam ini, anak ada satu pengumuman. Ini pengumuman ini bukan pengumuman penting apa pun, mengajak saja. Ini program tahunan lah biasa. Sepanjang anak 15 tahun di Malaysia, anak memang tiap-tiap ujung tahun dan tengah tahun ini selalu buat program. Program tahun ini program panjat gunung. InsyaAllah anak-anak pergi melawat Wali Songo dan naik panjat gunung Bromo di Jawa Timur, kemudian pergi ke Masjid Ajaib di Malang. Wali Songo, Gunung Bromo dengan Masjid Ajaib. Tarikh berangkatnya 2 sampai 6 Desember. Isnin balik Jumat sampai ke KL hari Sabtu pagi lah, pasal pesawatnya malam. 5 hari 4 malam, biayanya kos keseluruhannya all in 1.500. Termasuk tiket pulang balik plus bag 20 kilo. Kemudian hotel, makan minum 3 kali sehari, transport dan kos-kos lawatan. Kecuali duit shopping aja tak. Nah, dan ada satu apotek nak balik tuan-tuan kena tanggung sendiri Rp75.000 dalam Rp23 macam itulah. Jadi kalau tuan-tuan ada yang berhajat, tuan-tuan boleh catat nomor telefon adalah 012 66 53988. 012 66 53988. Setakat ini sudah ada 12 orang. Anda masih kurang 18 orang saja lagi. Tarikh tutup tidak ada. Cukup 30 orang, berhenti terus. Siapa yang cepat dia dapat. Ya. Tarikh berangkatnya 2 sampai 6 Desember. Isnin balik hari Jumat. Kosnya 1.500. Kalau tuan-tuan ada, nanti anak SMS kan jadwal lengkapnya dari hari pertama sampai hari kelima. Tuan-tuan minta jadwal lengkapnya macam mana? Atau kalau tak, tuan-tuan minta ada tentatif acaranya dalam, minta tak banyak. Nanti siapa-siapa aja lah. Kalau tuan-tuan nak SMS aja, nak minta jadwal, nanti anak forwardkan. Ya. Tarikh berangkatnya tadi, ya. Pergi melawatnya, naik ke Gunung Bromo, tengok matahari terbit dan tengok padang pasir yang ada di Jawa. Dan tengok budaya Hindu, masyarakat Tengger di, tuan-tuan boleh search dalam Google, Gunung Bromo. Ya, kemudian pergi Masjid Ajaib di Malang. Walaupun tidak ajaib di mata mereka, tapi kita anggap itu adalah kuasa Allah. Berdiri 10 tingkat di tengah-tengah kampung yang tak ada jalan besar. Itu yang pelik bin aneh wal ajaib. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube Masjid Ajaib Malang. Dah ajaib Malang pula tu. Tekan aja, tekan. Masjid Ajaib Malang, tengok sendiri. Di mana ajaibnya? Memang cukup takjub. Untuk ukuran kita manusia biasa ni, nak melihat keajaiban Allah. Macam mana tak ada jalan besar boleh berdiri 10 tingkat. Tapi kalau ditanya, ini adalah kuasa Allah. Dan selebihnya kita ziarah ke makam Wali Songo. Jangan kita nak niat
nak minta pada mereka, dia manusia sama dengan kita. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Niat kita nak ziarah mereka. Dan niat kita dengan sebab perjuangan mereka, datuk moyang kita yang asal dari Jawa jadi Islam. Itu saja matlamat kita. Bukan nak minta pada kubur. Tak payah jauh-jauh pergi ke kubur di section 20, section berapa tu? 22. Section 21 kubur banyak. Ustaz, pergi jauh kubur, jauh-jauh pergi Jawa, section 21 banyak kubur. Ini pelempang kena sampai tuan-tuan. Aduh. So kalau ada, anda tunggulah jawabannya ya. Setakat ini anak kurang 18 orang sahaja lagi. Jadi itu saja tuan-tuan, mohon maaf sekali lagi apabila apa yang anda sampaikan tidak berkenan di hati tuan-tuan dan puan-puan. Mohon maaf, anda bukan nak menggurui tuan-tuan, tapi kita belajar. Rohani manusia berbeza-beza. Anda duduk di depan, bukan karena ini hebat, bukan anda pandai. Kita berkongsi sama-sama nak membersihkan rohani dalam hidup kita, insyaAllah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.